Puaskan kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Puaskan kami dengan pengenalan akan Tuhan. Puaskan kami dengan Engkau, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dan nanti kami akan mengambil perjamuan kudus. Ingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sudah membuktikan kerinduan-Mu untuk mendekat kepada kami, kepada umat-Mu. Sehingga Engkau rela menjadi manusia dan bahkan rela untuk disalibkan. Untuk menebus kami. Untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang kudus. Sebab Engkau ingin tinggal dan diam di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Dan kami sebagai orang percaya di dalam iman pada Yesus Kristus, kami menjawab ya. Kami juga mau Engkau ada di dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami di dalam tim sekolah minggu juga. Dengan hadirat Tuhan. Dengan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Lord. God bless you. Silakan bisa duduk. Thank you guys. Semua pelayan Tuhan. Terima kasih. Shalom untuk semua jemaat yang berada di sini. Juga shalom dengan rekan-rekan jemaat yang beribadah melalui live streaming online dimanapun Anda berada. Kiranya hadirat Tuhan juga menjamah rekan-rekan semua di tempat Anda. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Udara semakin panas. Ya. Saya lihat Bro Roy, aduh nggak bagi-bagi ya. Minum airnya. It's okay saudara ya. Yang ada minuman Anda haus, minumlah ya. Karena udara memang panas ya. Perlu jaga kesehatan dengan air yang cukup saudara ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Tadi betul-betul melalui lagu itu yang kita dengar, lagu yang kedua. Bahwa Tuhan ingin dekat dengan umatnya. Sungguh saudara, Tuhan ingin dekat dengan manusia. Bahkan sejak manusia jatuh dalam dosa Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak mau mendekat kepada Allah. Bahkan lari pada waktu didekati. Tapi Allah mendekat. Amin. Allah mau mendekat kepada umatnya. Dan akhirnya kedatangan Tuhan Yesus di dalam masa awal perjanjian baru. Dia datang, Allah, Putra Allah datang menjadi manusia. Dan sungguh-sungguh Allah menyatakan keinginannya luar biasa. Dengan kedatangan putranya ke dunia ini menjadi manusia. Dan kita tahu, kita percaya di dalam Alkitab. Bahwa dia mati, disalibkan sebagai penebus kita. Dan bagi semua yang percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan berjanji bahwa kita diampuni dosanya, kita dipulihkan hubungan kita dengan Allah yang Maha Kudus. Sehingga kita boleh berseru kepada Allah yang kudus itu, Bapa kami yang di sorga. Amin saudara, Bapa kami yang di sorga. Kita bersyukur saudara, hanya manusia yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus bisa sungguh-sungguh dari hatinya percaya dan mengaku bahwa Allah itu Bapa kita, Bapa kami yang di sorga. Praise the Lord, praise the Lord. Saudara, tadi pagi pastor berada di Warai dan masih ingat waktu itu 1,5 bulan yang lalu kira-kira Pastor Lucy memberikan kesaksian
bahwa kita berjumpa dengan satu sister kita, seorang ibu yang suaminya orang Jepang, yang berasal dari daerah Fukushima, dan beliau jemaat yang setia, tapi satu hari didiagnosa ada kanker di dalam tubuhnya, ya. Dan 1,5 bulan yang lalu waktu kami melayani di sana, kami tidak tahu kemana dia. Dalam arti kami tahu dia ada di rumah sakit, tapi di mana kami tidak tahu karena tidak boleh dikunjungi. Setelah hampir 1 tahun, saudara. Kemudian tiba-tiba 1,5 bulan yang lalu, selesai ibadah kita baru mau berangkat ke Tokyo, kita lihat di dalam mobil ada seseorang yang sedang berbaring. Ternyata ibu ini, saudara. Dari Fukushima sampai ke Owarai, ke tempat ibadah itu kurang lebih 3 jam. Dan kita lihat dia Pastor Lucy menjumpai dia, orang itu bilang, "Pastor, sorry saya nggak bisa masuk karena badan saya sakit sekali." Setelah 3,5 jam naik mobil sakit, saudara, ya. Jadi kalau orang yang menderita kanker nggak gampang, ya. Naik mobil pun, jalan yang mulus di Jepang pun membuat seluruh tubuhnya nggak enak, saudara, ya. Dan shock, tadi saya ketemu, saudara. Ternyata waktu ibadah saya dikasih tahu, ibu itu dengan suaminya ada lagi di parkiran, saudara, ya. Dan kecapean karena habis perjalanan 3 jam jadi nggak bisa masuk, ya. Tapi pintunya dibuka dan dia dengerin ikut ibadah di dalam mobilnya, ya. Tapi saya bersyukur kali ini selesai ibadah ternyata dia masih cukup kuat sehingga dia bisa masuk ke ruang ibadah, saudara, ya. Dan ketemu tadi dengan ibu itu dengan suaminya orang Jepang, ya. Jadi ada saya juga bersyukur. Walaupun tentu dengan keadaan yang tidak mudah beliau, ya, tetapi saya bersyukur dan waktu itu tadi berdoa dan juga memberikan nasihat. Dan saya lihat ada satu kekuatan yang beliau boleh terima dan ada dibandingkan pada waktu 1,5 bulan yang lalu, ya. Jadi beliau ngalami kemoterapi selama kurang lebih mungkin 2 mingguan begitu di kemoterapi pada waktu 1,5 bulan yang lalu, ya. Jadi tolong doakan terus sister kita ini untuk boleh dikuatkan 1-2 minggu lagi akan kemoterapi, ya. Bagi saudara yang sehat, sungguh-sungguhlah beribadah. Amin. Jangan sampai dalam keadaan kondisi itu tidak mudah, tapi kerinduannya untuk beribadah, dia tetap mau beribadah, ya. Jadi satu perjalanan yang tidak mudah dari Fukushima untuk beribadah, datang ke Owarai 3 jam itu dengan seluruh tubuh yang sangat ngilu, sangat sakit, saudara, ya. Tapi kita belajar, firman Tuhan mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu. Ada ayat di dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi walaupun beliau dalam keadaan tidak mudah sakit tapi masih hidup, persembahkan. Selama kita bernafas, persembahkan hidup kita, tubuh kita untuk menyembah Allah kita. Haleluya. Jadi saudara yang berada di sini, saudara yang beribadah juga melalui live streaming, Anda melakukan kehendak Allah. Puji Tuhan, Anda mau beribadah, mempersembahkan tubuhmu, hidupmu. Kita bersyukur Anda sehat. Juga yang ada di live streaming Anda sehat. Tapi seandainya pun Anda dalam keadaan tidak mudah, tidak sehat, sakit, tetap persembahkan kehidupan kita selama kita bernafas. Haleluya. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Saudara, kita tak terasa 6 bulan sudah berlalu dan ini bulan Juli
minggu pertama di dalam bulan Juli ini. Dan kita diberikan tema yang berjudul tema dalam bulan ini adalah handling conflicts. Handling conflicts. Menghadapi, menyelesaikan konflik, permasalahan, kesulitan, tantangan, argumentasi. Ya. Haleluya. Terima kasih bawain saya. Praise the Lord ya. Ini tim kita habis mimpin juga aus saudara ya. It's okay, you guys drink, it's okay. It's alright ya. So, saudara, handling conflicts. Menghadapi dan menyelesaikan masalah atau konflik saudara. Konflik itu sesuatu argumentasi, kesulitan, konflik saudara. Pertingkaian itu adalah setua penciptaan, saya boleh katakan setua zaman penciptaan saudara. Bahkan sebelum manusia diciptakan sudah ada konflik di alam roh. Ya, iblis ketika memberontak dengan malaikat yang memberontak kepada Allah, terjadi konflik. Kemudian kita tahu setelah Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, ternyata Adam dan Hawa, thank you. Ternyata Adam dan Hawa memberontak, melanggar firman Tuhan, perintah Tuhan jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, jangan makan. Mereka memberontak dan mereka makan. Dan ternyata kalau kita lihat ada pertingkaian saudara. Mari kita lihat dalam firman Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 12. Ayat 12. Ini adalah jawaban dari Adam ketika ditanya oleh Tuhan. Kenapa kamu tidak mau bertemu aku? Kenapa kamu lari? Kenapa kamu takut? Terus Adam menjawab, kami telanjang, aku telanjang. Terus Tuhan katakan, dari mana kamu tahu kamu telanjang? Kemudian dia menjawab, ayat 12 kita lihat, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Saudara kalau perhatikan, jawaban Adam ini adalah satu konflik. Dia kecewa sama Tuhan yang memberikan perempuan, dan dia nyatakan perempuan ini yang cari gara-gara yang memberikan aku buah sehingga aku makan, maka aku makan. Konflik terjadi. Adam kecewa, tapi Adam ini kita lihat ada dua hal konfliknya, yaitu Adam menyalahkan istrinya orang lain, istilahnya ya, menyalahkan orang yang lain, dan dalam hal ini dia menyalahkan istrinya. Yang kedua, Adam ini tidak mengambil tanggung jawab, dia yang makan kok, walaupun diberikan tapi dia kan makan. Dia tidak berkata I'm sorry God, maaf Tuhan, I'm sorry, saya melanggar perintahmu. Tidak ada kata sorry. Dia malah menyalahi perempuan itu, dialah yang memberi aku buah ini. Dengar, kalau saudara suami istri, terkadang bisa terjadi konflik, saling menyalahkan. Apalagi kalau para istri disalahin sama suami, jangan kecewa karena nenek moyang kita begitu. Si Adam itu begitu saudara. Ya. Adam tidak mau mengambil tanggung jawabnya, malah menyalahi istrinya. Konflik timbul karena kita menyalahi orang lain. Ada situasi yang membuat kita nyalahin orang lain,
atau situasi yang kita tidak mau mengambil tanggung jawab. Ada konflik, saudara. Kemudian kita lihat di dalam Alkitab begitu banyak konflik demi konflik. Kalau saudara baca di dalam Kisah pasal 4 Kejadian, konflik antara Kain dan Habel. Masih ingat ya? Pasal 4 kita melihat ada konflik lagi. Kita melihat pasal 4 ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Jadi kita melihat mereka punya dua anak, yang pertama Kain dan Habel. Kemudian dikatakan Habel adiknya menjadi gembala kambing domba, kakaknya yang bernama Kain menjadi petani. Jadi dua bisnismen yang pertama kali di dunia ini ada. Yaitu yang satu bisnisnya peternakan, yang satu bisnisnya pertanian dan perkebunan. Ya. Kemudian ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemak, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita perhatikan, Tuhan ini bukan tidak suka sayur. Tuhan bukan seperti anak-anak gak suka sayur. Bukan itu, saudara. Apa salahnya mempersembahkan hasil bumi, ya? Bukan Tuhan gak doyan sayur, oke? Jadi jangan alasan gak makan sayur bilang sama istri, oh, Tuhan aja gak suka sayur tuh, ya. Bukan masalah hasil bumi yang dipersembahkan, tetapi masalah adalah konsep mempersembahkan, datang mendekat kepada Tuhan. Persembahan itu adalah konsep untuk datang mendekat kepada Tuhan. Habel mendekat kepada Tuhan dalam persembahannya dengan kambing domba yang disembelih, dipersembahkan. Itu sebenarnya menggambarkan Yesus Kristus yang disalibkan. Walaupun pada waktu itu mereka tidak ngerti, tapi mereka melakukan itu sebagai gambaran daripada Yesus Kristus yang disebut domba Allah yang nanti disembelihkan, disalibkan. Sebaliknya Kain adalah mewakili orang-orang yang mau mendekat dengan Tuhan dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri. Di dunia ini banyak agama-agama, kepercayaan mau mendekat kepada Allah yang hidup, tetapi memakai caranya sendiri. Dan Alkitab mengatakan persembahan Kain tidak diterima, tidak diindahkan oleh Allah. Hanya persembahan Habel yang diindahkan oleh Allah. By the grace of God, kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sebagai domba Allah sudah disembelih, sudah disalibkan. Sehingga ketika saudara mau mendekat kepada Allah, persembahanmu diterima oleh karena iman kita di dalam Yesus Kristus sebagai domba Paskah yang disembelih. Saudara, ternyata terjadi konflik ini. Ketika Kain persembahannya tidak diindahkan, dia tersinggung, saudara. Dia tersinggung kepada adiknya, dia tersinggung juga dengan Tuhan. Ada iri hati dari Kain ini. Kok aku nggak diterima? Kok aku nggak dianggap, ya? Dia mencari penghargaan. Aku kok nggak dihargai?
Konflik bisa timbul oleh karena merasa tidak dihargai, merasa tidak diindahkan. Jadi konflik tidak dianggap. Terjadi konflik karena merasa tidak diindahkan, tidak dianggap. Saudara dengar, kalau saudara berbuat baik, jangan mencari penghargaan. Berbuat baiklah karena Anda adalah orang baik. Haleluya. Berbuat baiklah karena Allah kita adalah Allah yang baik. Sebab ketika Anda melakukan kebaikan, firman Tuhan berkata, kebaikanmu kiranya dilihat orang-orang supaya mereka memuliakan Allah Bapamu yang di sorga. Berbuatlah tetap baik. Jangan cari penghargaan dari manusia. Kalau Anda tidak dianggap, is okay, saudara. Tetap berbuat baik. Yang menarik dari sini, dari mana Habel tahu bahwa persembahan yang berkenan sama Tuhan itu adalah kambing domba yang disembelih dengan lemak-lemaknya. Dari mana dia tahu? Yaitu dari cerita orang tuanya. Dan saya yakin Kain pun sudah dengar. Apalagi dia anak pertama. Pasti diceritakan yang sama juga tentang pengalaman orang tuanya Adam dan Hawa ketika masih tinggal di Taman Eden. Pasti mereka cerita, dulu kita tinggal di Taman Eden. Dulu ya, singa itu papa tepok-tepok. Dulu ya singa itu papa suka buka tuh mulutnya itu. Dan suka masukin kepalanya, wah gitu. Singa itu dulu mainan papa. Tapi sekarang singa suka nyakar. Jangan deket-deket. Karena sudah terjadi perubahan. Terjadi agak mulai kacau. Oh, kenapa bisa kacau? Ceritalah si Adam. Dan bagaimana Allah akhirnya dekat dengan Adam dan Hawa ketika Allah membuat pakaian dari kulit kambing domba. Alkitab tidak berkata bahwa Allah menciptakan jaket kulit, baju kulit, jubah kulit. Enggak, Allah membuat baju kulit. Artinya kalau membuat, ada binatang yang telah mati disembelih. Untuk Allah mengambil kulitnya dan membuat pakaian buat jubah buat Adam dan Hawa. Dan yang menarik dari cerita di dalam Alkitab, ternyata Allah yang datang dan memakaikan pakaian itu kepada mereka. Jadi kalau seorang anak, kita punya anak, kita sedang pakai pakaian buat anak kita, pasti dekat sekali. Mungkin pada waktu itu Adam mencium baunya Tuhan, saking dekatnya dengan Tuhan. Cerita yang sama bagi Habel. Dia menyadari bahwa Allah mendekat kepada orang tuanya lewat kematian kambing domba. Jadi kalau aku mau mendekat dengan Allah, aku harus mempersembahkan kambing domba. Sayangnya Kain memilih jalan sendiri. Kita mau belajar by the grace of God bahwa mendekat kepada Tuhan selalu harus jalan Tuhan. Mendekat kepada Tuhan karena iman pada Yesus Kristus. Mendekat kepada Tuhan karena kita percaya darahnya menyucikan kita. Mendekat kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Mendekat kepada Allah. Tapi di sini kita lihat mulai terjadi konflik ketika hati Kain menjadi panas, dia ada iri hati. Kemudian kita tahu ceritanya dia merencanakan pembunuhan. Di ayat 7 dan 8 terjadilah pembunuhan. Konflik yang membuat bahkan mengakibatkan pembunuhan, saudara. Sudah ada konfliknya dari panas hati, kecewa. Ada lagi konflik di dalam kitab Kejadian. Kisah Abraham dan Lot. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian.
Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13, kita mulai baca ayat 3. Ayat 2 dulu, sorry. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ayat 3, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai. Ayat 4, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Kemudian ayat 5 kita baca. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat berdiam bersama-sama. Ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat 8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Konflik bisa terjadi karena salah satunya urusan harta, kekayaan. Dan dalam situasi ini Abraham sangat kaya, Lot juga diberkati dan terjadi gesekan. Tetapi sebenarnya kita lihat gesekan pertama itu terjadi antara para pekerja Abraham dengan para pekerja Lot. Terjadi keributan, terjadi konflik. Kemudian konfliknya masuk ke dalam rumah, ke dalam keluarga Abraham dan Lot. Sehingga Abraham berkata, kita ini kerabat, kita ini masih saudara, family, jangan ribut deh. Perhatikan saudara, konflik bisa terjadi karena orang luar yang konflik, kita yang ikut-ikut. Saya ulangi lagi. Konflik bisa terjadi karena orang luar yang ribut-ribut, kita ikut ribut. Nggak heran saudara, zaman sekarang ini sangat mudah ribut dengan teman sekolah, dengan teman kerja. Karena teman kerja Anda komentar sesuatu tentang situasi yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan Anda, tahu-tahu Anda juga komentar yang nggak setuju, ributlah antara Anda dengan teman kerja. Urusan orang lain masuk ke dalam kehidupan kita. Urusan para gembala, para pekerja Abraham dan para pekerja Lot masuk ke dalam rumah keluarga Abraham dan Lot. Hati-hati saudara. Hati-hati, keributan orang lain jangan sampai menjadi konflik di antara keluarga. Terkadang kalau tidak hati-hati dalam suami istri keluarga, dengar situasi mungkin anggota keluarga kita di Indonesia terjadi sesuatu, terus sang istri mengomentari sesuatu, suami mengomentari sesuatu yang nggak klop. Lama-lama ternyata akhirnya suami istri yang ribut. Saudara Anda, famili Anda yang konflik di Indonesia, Anda bisa konflik. Karena dibawa masuk ke dalam kehidupanmu. Hati-hati. Komentar-komentar di dalam media sosial antara teman tentang urusan aktor, aktris, K-pop, antara penyanyi yang Anda suka, artis-artis yang Anda suka, kangkenai sama Anda. Jangan ikut-ikut, gak ada urusan. Kalau Anda hati-hati nanti Anda konflik dengan temanmu sendiri gara-gara urusan orang lain. Hati-hati. Dengar. Juga rekan-rekan yang Anda orang Indonesia juga kalau Anda dengar ini. Hati-hati, ini sudah zamannya masa berapa bulan ke depan ini akan ada pemilu. Antara calon presiden yang
yang saat ini ada. Nanti akan terjadi rame nih saudara. Tahu-tahu kalau nggak hati-hati dalam keluarga, saya pro Prabowo, saya pro Anies, saya pro Ganjar. Ini baru 3, mungkin ada tambahan lagi. Saya nggak tahu siapa. Kalau nggak hati-hati nanti di keluarga ribut gara-gara mereka calon presiden lagi mau mengajukan diri sebagai potensial calon presiden, Anda di keluarga yang ribut. Hati-hati. Ya. Di sini di gereja ya, kalau habis selesai fellowship ya, hati-hati ya. Jangan nyuruh-nyuruh milih Ganjar, jangan nyuruh milih Anies, jangan nyuruh milih Prabowo. Oke, kangkenai, tidak ada urusan. Jangan sampai di gereja ribut gara-gara Pak Chandra sukanya Prabowo. Saya nggak tahu, jangan-jangan dia suka Pak Anies ya. Please, urusan orang jangan dibawa, oke? Hati-hati. Karena urusan para gembala, pekerja-pekerja antara pekerja Abraham, pekerja Lot. Jadilah Abraham dan Lot hampir ribut sampai Abraham mengambil keputusan. Oke, jangan sampai kita ributlah, kita family. Kamu lihat utara, selatan, barat, timur. Ke situ kamu pilih, aku akan berada di berlawanannya. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke depan, aku ke belakang. Whatever kamu pilih, aku akan menjauh juga. Di sini kita melihat bagaimana handling menghadapi dan menyelesaikan konflik, yaitu belajar mengalah. Belajar mengalah. Belajar mengalah. Dan ini luar biasa Abraham, karena Abraham ini kan seharusnya menjadi dari Lot ini. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang orang tua secara normal lebih dihormati. Yang muda harus menghormati orang tua, itu sudah dari dulu. Ternyata Lot ini kesempatan, sudah bilang kamu pilih aja, udah gua pilih aja, pilih yang menurut yang terbaik. Seharusnya kan, ya jangan begitu. Dulu aja yang pilih, Abraham pilih deh. Nanti Lot yang akan ngikut. Nah, tapi Abraham luar biasa, Abraham mengalah. Dia menyerahkan keputusannya kepada Lot. Salah satu handling menghadapi dan menyelesaikan masalah adalah mengalah. Saya anjurkan betul-betul Anda kalau ada kesempatan beli buku kecil itu. Enggak besar, bukunya kecil. Ya. Dibaca cuma 2 jam juga selesai. Judulnya Mengalah itu Indah. Mengalah itu indah. Mengalah saudara. Dan ini yang terakhir hari ini. Pernyataan Yesus yang kita perlu betul-betul memahami. Bahwa sungguh-sungguh di dunia ini tidak ada yang namanya tidak ada pertentangan, tidak ada konflik, akur, sempurna, tidak ada. Tidak ada saudara. PBB dibangun sekitar tahun berapa, 45 atau awal 50-an itu. Diciptakan Persatuan Bangsa-Bangsa yang kantornya di New York dengan tujuan supaya menciptakan damai di dunia ini. Ternyata sejak mereka didirikan sampai sekarang tidak pernah damai dunia ini. Bahkan terakhir kita tahu yang besar Ukraina dengan Soviet Union sama dengan Rusia. Kita berdoa saja, belas kasihan Tuhan, dan kalau boleh jangan sampai terjadi nuklir. Ya, karena Rusia sudah kepepet ini saudara ya. Dan kalau seperti kepepet, beruang kepepet bahaya saudara ya. Nah doakan supaya dia jangan nekat ya. Nah kenapa saudara saya bilang bahwa pernyataan Yesus ini perlu saudara dan saya perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya saudara memahami
bahwa konflik ini selalu ada di dunia ini. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan berikan jalan keluar, handling the conflict. Kita lihat di dalam Lukas pasal 17. Satu ayat ini persiapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus. Lukas pasal 17. Kita lihat ayat 1. Lukas pasal 17 ayat 1. Yesus berkata. Yesus berkata. Jadi yang ngomong adalah Yesus. Yesus berkata, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tidak mungkin. Yang ngomong adalah Tuhan Yesus. Dia berkata tidak mungkin tidak ada, kalau dalam bahasa Indonesia, penyesatan. Tetapi dalam bahasa aslinya adalah artinya tidak mungkin tidak ada pertingkaian. Tidak mungkin tidak ada ketersinggungan. Tidak mungkin. Kalau Yesus sudah bilang tidak mungkin, artinya pasti selalu terjadi. Pasti. Karena semua manusia sudah jatuh tercemar oleh dosa. Kita semua ada kekurangannya. Sehingga terjadilah yang disebut konflik itu. Karena kekurangan manusia. Dan Yesus sudah memberikan peringatan tidak mungkin tidak ada. Artinya selalu akan ada. Bagi saudara yang lagi dating dan akan menikah, pastikan Anda ngerti nih. Bahwa nanti setelah saudara lewat konseling pun, luar biasa sudah dikonseling, nanti mulai menjalani kehidupan. 1-2 bulan masih akur, puji Tuhan. Tapi jangan heran, 3, 4, 5 bulan ke depan bisa terjadi gesek-gesekan. Ya. Bisa terjadi clash, bisa terjadi konflik. Ya. Biasanya rumah bersih waktu single, begitu nikah, yang satu pasangan begitu pulang rumah langsung ya. Sekali sih ngomongnya, sayangku jangan begitu dong, kan kelihatan bau. Udah 10 kali, mata lu buta, ditaruh situ. Ya. Konflik terjadi saudara. Nggak heran, karena Tuhan sudah memperingati. Dalam keluarga bisa terjadi konflik. Dalam gereja bisa terjadi konflik. Gereja bukan tempat yang sempurna. Karena Yesus sendiri berkata tidak mungkin tidak ada pertingkaian. Tidak mungkin tidak ada ketersinggungan. Tidak mungkin. Jadi jangan heran, di gereja pun bisa terjadi satu saat saudara tersinggung. Anda bisa tersinggung dengan pastor. Waktu Anda mungkin masuk saya lupa nyalamin. Yang lain 3 orang saya nyalain, Anda enggak. Anda pas lagi capek bisa panah masuk, kecewa. Pastor pilih kasih. Ini terakhir kali gue mau ke gereja. Ya, gue akan pindah gereja. Puji Tuhan kalau Anda pindah gereja, ada di gereja. Tapi masalahnya gue gak mau lagi percaya sama pendeta. Wah itu repot saudara. Memang tidak semua pendeta sempurna. Tetapi Anda bilang gue gak mau lagi percaya sama pendeta, itu bahaya. Karena Tuhan pakai hamba Tuhan untuk memberikan nasihat. Kita bisa kecewa. Di gereja bukan tempat yang sempurna. Karena Tuhan sudah ngomong. Tidak mungkin tidak ada ketersinggungan, konflik. Tidak mungkin. Nah bagaimana kita mau handling ketika terjadi saudara. Bagi saudara yang membuat orang lain jadi kecewa. Rendahkan hatimu, rendahkan diri kita. Dan mengakui
I'm sorry, aku salah. I'm sorry, aku salah. Bagi saudara yang merasa tersinggung, yang merasa dirugikan, yang merasa Anda dikecewakan, rendahkan hatimu juga, rendahkan diri kita, dan mengampuni. Karena ingat, Yesus sendiri berkata, tidak mungkin tidak akan ada tersinggung, konflik, gesekan. Tidak mungkin. Terjadi. Kita belajar. Pada waktu terjadi konflik, hati-hati. Mungkin tanpa sadar kita menyalahi orang lain. Atau tidak mau mengambil tanggung jawab yang seharusnya bagian kita. Kita tidak mau mengambil, terjadi konflik. Tadi saya bilang Adam menyalahkan istrinya Hawa, tidak mengambil tanggung jawabnya. Kita melihat konflik bisa timbul karena iri hati. Ya. Kecewa, Kain kecewa dengan Abel, Kain juga kecewa dengan Allah. Kain kecewa karena dia merasa tidak dihargai. Hati-hati, ya. Kalau saudara mulai merasa, kok aku tidak dihargai. Pasangan saudara suami istri, kok aku gak dihargai. Hati-hati. Hati-hati di gereja kalau sudah merasa aku kok gak dihargai. Hati-hati. Ada dosa yang sedang menggoda. Kita harus belajar menguasainya, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan cari perkenanan dari manusia, jangan cari penghargaan dari manusia. Kita lihat konflik terjadi juga karena urusan harta, saudara. Hati-hati. Hati-hati dengan orang yang ribut di luar, tanpa sadar Anda bawa masuk masalah itu ke dalam kehidupan Anda, kehidupan keluarga. Hati-hati. Dan kita lihat Yesus sendiri berkata, tidak mungkin. Pertingkaian tidak ada, tidak mungkin. Kalau terjadi, rendahkan hati kita mengakui, rendahkan hati kita mau mengampuni yang bersalah kepada kita. Saudara, Yesus mengajar berdoa. Masih ingat doa Bapa kami? Di dalam doa Bapa kami ada pernyataan, berikanlah makanan kami pada hari ini. Betul ya? Artinya kan saudara harus berdoa setiap hari. Kita nggak berdoa hari Minggu berikanlah makanan saya hari ini dengan pengharapan 1 minggu dipenuhi. Puji Tuhan kita tetap berharap, tapi Tuhan minta kita berdoa. Sama juga kita berdoa. Tuhan ampunilah kesalahanku seperti aku pun mengampuni yang bersalah kepadaku. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Kenapa Tuhan mengajarkan dalam prinsip yang sama tentang meminta berkat setiap hari, tetapi juga minta ampun setiap hari? Karena apa? Karena tidak mungkin tidak akan ada tersinggung. Tidak mungkin tidak akan ada konflik. Tidak mungkin kata Tuhan. Karena itu setiap hari kita harus belajar menjaga hati kita dan minta ampun, merendahkan hati kita. Haleluya. Saudara, God is good. Di tengah-tengah konflik yang luar biasa sekalipun, percayalah bahwa saudara dan saya akan ditolong oleh Tuhan. Untuk bisa melewati semua itu pasti ditolong. Ya. Haleluya. Karena itu kita semakin kita tahu menyadari bahwa pasti sudah Tuhan Yesus katakan akan terjadi konflik-konflik demi konflik. Justru di situ kita belajar aku mau dekat kepada Tuhan. Supaya aku memperoleh kekuatan mengatasi apapun yang boleh terjadi. Dan kita mau mempersiapkan diri kita dalam perjamuan kudus. Karena di dalam perjamuan kudus kita menyatakan kita mau mendekat kepada Tuhan. Kita percaya pada Tuhan. Kita mau kekuatan Tuhan menolong kita. Haleluya. Mari kita bangkit bersama.
Haleluya. Haleluya. Ya, tim worship bersama-sama pastor enggak apa-apa. Haleluya. Saudara, saya mengingatkan kembali bersama-sama kita mengambil perjamuan